Saya melihat Pastor Moro menahan kakinya jangan sampai joget waktu kopi dangdut tadi. Betapa indahnya ya berbagi berkat, bukan hanya Natal, tapi kita selalu senantiasa menjadi dampak bagi sekeliling kita. Saya berdoa jemaat kita semakin dipakai Tuhan, gereja kita secara korporat maupun individu lepas individu. Di awal tahun ini, kita siapkan hati untuk memasuki tahun ini dengan benar. Karena itu besok pagi, pukul 4.30 subuh waktu Indonesia bagian Barat, jangan kemana-mana, jangan tidur, bangun hai murid-murid Yesus. Kita datang ke tempat ini onsite GMS di mana-mana, jangan diwakilkan, jangan rerun. Ikut live-nya, onsite di tempat kalau bisa. Kita mau sujud ke kaki Tuhan dan menerima mana yang baru bagi kita tahun ini. Ada urapan yang Tuhan sudah sediakan. Dan besok jangan datang dengan tangan hampa, saya excited sekali karena 2023 seperti Bahtera, keluar dari sana saya dengan keluarga saya, istri saya dan anak-anak kami mau ceklok sama Tuhan Yesus, mau bilang Tuhan we are here, present. Tidak absen, kami akan hadir di sini sebagai tahun ini 2024 sebagai alat di tanganmu. Karena itu jangan dengan tangan hampa, kita besok juga akan membawa amplopnya, kita datang memberikan persembahan kita yang berharga, baik persembahan sulung atau sukarela, apa yang berharga untuk misi Tuhan Yesus Kristus lewat gereja kita. Mari kita ulurkan tangan untuk amplop ini sebagai simbolnya, kita akan berdoa Tuhan Yesus, biar besok Tuhan mencium persembahan harum pertama-tama hidup kami dan keluarga kami, lalu kami belajar untuk selalu berbagi berkat dan kasih dengan terus ya Tuhan, menjadi pendukung misi Yesus Kristus. Urapi di dalam nama Yesus, siapkan hati jemaat, subuh-subuh datang, ceklok di kaki Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Praise the Lord. 5 kali ibadah kita hari ini saya sampaikan yang berhubungan dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak ada cara terbaik untuk memulai tahun yang baru, kecuali berada di sisi perkenanan Allah. Berkenan pada Tuhan itu hubungan. Mari kita bangun hubungan kita begitu intim dan dekat dengan Tuhan. Kita nggak boleh salah jalan. 5 kali ibadah, topiknya sangat umum sekali. Hubungan Nuh dengan Tuhan sebagai berikut. Tapi pewahyuan akan sangat spesifik setiap ibadah. Saya akan sulit dan sukar untuk mengulangi. Please don't miss, jangan hilang salah satu. Kalau nggak bisa hadir, ibadah-ibadah berikutnya nanti di streaming ya. Kita masuk ke kebaktian kedua, yaitu yang berjudul Berkenan kepada Tuhan, Kejadian pasal 7, kita buka dan baca. Ada 16 ayat totalnya, 1-16 saja. Semoga saya cover semua, ayat per ayat saya akan bahas, saya berhenti tiba-tiba di mana-mana, lalu kita mulai lagi dari tempat yang kita tinggalkan. Ambil catatan karena ada banyak rema-rema yang akan diterima. Mana sorgawi untuk jiwa dan roh Anda, air bah. Kejadian pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Berhenti sampai ayat 3 saya jelaskan dulu. Berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Dimulai dengan ayat pertama, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Apakah Anda menyadari bahwa ketika Tuhan berfirman di pasal 7, ini firman kedua kali kepada Nuh. Firman pertama dia sedang lakukan dan sudah kelar lakukan. Tuhan kasih firman kedua. Firman pertama bukan masuklah ke dalam bahtera, tapi bangunlah bahtera. Tuhan itu tertib. Tuhan itu mau bawa kita maju, tapi kalau kita masih ada PR yang terulur, atau ketaatan yang tertunda, Tuhan tidak akan kasih Anda next project-nya. Kebanyakan kita masuk hadirat Allah, bukan kejar perkenanan, kita kejar promosi dari Tuhan. Loh, promosi itu sebagai bonusnya, tapi firman pertama itu selalu ketaatan. Tapi kita kan selalu maunya langsung, instan. Jangan minta firman kedua sebelum firman ke-1 kau laksanakan. Dan kalau kita sedang melaksanakan firman pertama, don't worry, Tuhan akan memberimu instruksi berikutnya. Tuhan tidak tentu memberimu semua blueprint rencananya sekaligus langsung diberitahu step 1 until step done.
Langkah 1 sampai langkah terakhirnya, kalau gitu apa perlunya kita punya iman? Dan toh kita tidak siap untuk diberitahu segala sesuatu oleh Tuhan. Nanti kita ketakutan, nanti kita grogi, nanti kita sombong. Memang ikut Tuhan itu step by step, heart to heart, langkah demi langkah, hati demi hati. Namun demikian, kita nggak usah worry. Hari esok itu nanti akan ada kesulitannya sendiri, besok juga ada glorinya tersendiri. Tuhan itu tertib. Tertib itu bukan berarti boring, tertib itu bukan berarti hambar. Tuhan itu tertib artinya Tuhan itu tidak pernah terlalu early, terlalu dini, Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan ketika Tuhan dipandang telat seperti Lazarus yang meninggal dunia itu, 4 hari kemudian setelah dibungkus dibungkus dengan kain kafan, Tuhan datang tetap dia bangkit tuh. Memang Tuhan sengaja hari itu datangnya terlambat. Dia mau melatih iman kita. Tapi Tuhan tidak pernah telat. Tuhan itu tertib. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, ayat 1 ada kata lalu, next. Don't worry, kalau tugas Anda dan tugas saya taat saja, pasti nanti Tuhan beritahu langkah berikutnya. Nggak usah khawatir. Bagi yang studi fokus tahun 2024 ini, nanti suatu hari gimana, yang penting Anda punya cita-cita. Jangan bengong gitu loh kalau ditanya besok mau jadi apa, nggak tahu. Udah usia berapa, udah gerang, masih nggak tahu besok mau jadi apa. Orang yang tahu besok mau jadi apa aja nggak tentu jadi seperti ekspektasi. Lah orang kalau nggak tahu dia mau jadi apa, gimana Tuhan kasih api kalau nggak ada kayu bakarnya? Manusia bisa memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menuntun langkahnya. Jalan itu pikirkan, jangan suruh Tuhan. Nanti langkahnya Tuhan tuntun. Kesalahan kita adalah, kita itu tidak lakukan bagian kita. Tapi kalau kita lagi taat sama Tuhan, misalnya kalau Anda bekerja, udah kerjalah, fokus tuh kepada pekerjaanmu. Anggaplah pekerjaanmu itu pelayanan, karena memang demikian. Itu pelayanan Anda juga kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan harta kita itu juga dengan kerja kita berarti kan? Fokus, jangan seperti pemain tenis yang terus lihat ke papan skornya, nanti di-smash sama lawan. Fokus itu ke bola, bukan ke papan skornya. Orang kata apa, gini gitulah, perubahan-perubahan di dunia. Gak ada yang baru, bumi selalu berubah-ubah tuh. Tapi kalau Anda fokus pada panggilan Anda, kalau Anda tahu, aku ini di sini karena panggilan Tuhan. Aku memang dipanggil jadi seorang pebisnis. Aku memang dipanggil sebagai seorang profesional. Fokus saja. Produkmu itu tanggung jawabmu, servismu itu tanggung jawabmu. Ketika Anda fokus, Tuhan nanti akan memberitahu firman berikutnya apa dalam hidupmu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, itu baru berlaku karena Nuh taat di step 1. Dia bangun Batra itu. Waktu Batra itu sudah hampir jadi 70 tahun kemudian, Nuh bangun Batra itu sekian lama. Bawa kayu ke atas gunung. Dia cuma punya beberapa tenaga, yaitu Nabi Nuh dan istrinya, dan 3 orang anaknya, 3 orang menantunya. Cuman mereka berdelapan bangun Batra itu. Nah setelah 70 tahun kemudian, hampir kelar, berfirmanlah Tuhan. Atau lebih tepatnya, sesudah selesai Batra itu jadi, Nuh masih bingung, ini mau dibuat apa toh ini, karena jangan lupa, sampai detik itu, sebelum air bah, bumi belum pernah hujan. Perairan itu untuk irigasi itu datangnya dari mata air bawah. Tidak ada satu tetes pun turun dari langit. Tahukah Anda, itulah geologi penciptaan. Sebelum air bah atau banjir besar yang menenggelamkan seluruh dunia, belum ada rintik-rintik hujan, belum ada pelangi juga. Jadi Nuh pada waktu bangun itu semuanya, pasti yang paling tough, yang paling sulit adalah tahun terakhir. Tuhan itu selalu mepet, seolah-olah selalu, bukan mepet, tepat waktu. Tuhan gak beritahu sebelum waktunya. Nuh harus percaya dengan iman. Waktu 1 tahun kemudian, tinggal sisa 365 hari, Nuh berpikir, Tuhan, ini bangunan besar ini mau diapakan? Bagi kita kapal, karena kita tahu ceritanya. Bagi Nuh, itu bangunan mubasir, percuma sia-sia di atas gunung. Dibangun dengan bahan aspal untuk tahan air. Nuh berkata ini dibuat apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua memang indah pada waktunya. Jangan paksakan kehendakmu. Jangan paksakan. Kalau Tuhan izinkan hari ini Anda masih dalam masalah Anda, belum ada kepastian, itu berarti memang indah pada waktunya. Berarti memang Tuhan tidak suruh Anda untuk tahu itu, tapi untuk tanggung jawab dengan peranmu. Carilah perkenanan Tuhan dalam pekerjaanmu. Carilah perkenanan Tuhan dalam pelayanan Anda. Carilah perkenanan Tuhan dalam segala sesuatu yang tanganmu temukan untuk lakukan. Wait for God's timing. Nuh tidak terburu-buru, itu bahtera sudah dibikin, dia belum masuk. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Nuh begini, masuklah ke dalam bahtera itu. Engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Coba perintah Tuhan yang pertama, di pasal sebelumnya, tadi pagi saya bahas, bangunlah bahtera. Perintah Tuhan kedua, masuklah ke dalam bahtera. Saya suka sekali kata masuklah. Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan berfirman, come in. Tuhan tidak berkata go in. Karena apapun yang Tuhan suruh Anda lakukan, berarti Tuhan sudah ada di dalamnya. Karena itu saya tidak pernah hesitate atau tidak pernah ragu untuk mentaati firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, Tuhan sudah ada di situ. Tuhan itu adalah Allah yang sangat bertanggung jawab. Itulah Allah orang Kristen. Yesus bukanlah Tuhan yang suruh orang ke sorga tapi cari jalannya sendiri-sendiri. Yesus turun, tunjukkan jalan dan jadi jalan. Akulah jalan, dia mati di Kalvari. Kalau Tuhan suruh orang Majus itu pergi ke Bethlehem, dilindungi dari Herodes, dikasih mimpi, rutenya seperti apa, GPS-nya ada. Meskipun waktu mereka berangkat, mereka nggak tahu, bahkan mereka nggak tahu di mana tuh bayi di palungan. Tapi Tuhan kasih dia tiket PP. Tuhan tuh nggak pernah kasih instruksi. Tiketnya itu cuma satu sisi. Allah kita itu bertanggung jawab. Tuhan yang memberitahu kepada Paulus dengan sebuah mimpi atau lebih tepatnya sebuah penglihatan orang Makedonia dada-dada. Dia ke sana ketemu sama Lydia. Disediakan tempat tinggal, di situ cikal bakal gereja Filipi yang terkenal. Your God is a very responsible person. In fact, lebih tepatnya Tuhan kita adalah seorang pribadi yang paling responsibel di seluruh dunia. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Jadi ikut Yesus itu enak sebenarnya. Cuman yang membuat gak enak kalau kita ragu dan bimbang. Kita mau tahu sebelum waktu. Kita itu sok tahu atau mau tahu. Kepingin tahunya itu besar. Curiosity atau penasaran. Tetapi kita belum melakukan bagian kita untuk berkenan. Saya sih gak terlalu banyak pusing. Asal hari ini yang kulakukan itu sesuai dengan rencana Tuhan lewat doaku. Sekalipun saya tidak tahu segala sesuatu, saya nggak apa-apa. Asal saya berada di sisi perkenanan Allah, Tuhanku akan bertanggung jawab atas hidupku. Dan apa yang kukerjakan itu Tuhan ada di dalamnya. Tuhan bilang sama si Nuh, masuklah ke dalam bahtera. Kalau bahasa Indonesianya nggak dijelaskan dua sisi, masuk ya masuk. Tapi bahasa Inggrisnya ada bedanya come in dan go in misalnya. Kalau sekarang saya sudah berada di dalam GMS Rooftop, ini ada jemaat mau masuk. Saya akan berkata persilakan, please come in, karena saya sudah ada di dalamnya. Tapi kalau saya ada di luar, saya suruh orang masuk, sedangkan saya masih ada di luar, saya akan berkata, please go in. Saya suka sekali kata ini. Berarti sebelum bahtera itu berfungsi, Tuhan sudah ada di dalamnya. Air bah belum datang, hujan pun belum turun, Tuhan sudah ada di dalamnya. Tahukah kalau Tuhan suruh kita perang, berarti Tuhan sudah menang. Kalau kita disuruh bayar harga untuk kekudusan, sekalipun pencobaan itu rasanya betahan, tapi saya percaya kalau Tuhan suruh saya tabah, berarti kemenangan sudah milik saya. Saya tidak pernah mau taruh rasa curiga, karena itu stres yang tidak perlu tahun ini. Dunia boleh kita bawa stres, tapi kita harus lawan dengan firman. Tuhan jangan kau bawa dalam stres. Tuhan itu sama sekali tidak membuat hidup kita stres. Tuhan itu yang angkat stres kita. Kalau ikut Tuhan itu jangan stres. Ikut Tuhan itu kuknya nyaman. Hidup kita yang gak nyaman. Dunia yang gak membuat kita aman. Tuhanmu itu nyaman dan aman. Pikulah kuku, sebab kuku itu ringan. Sama Tuhan itu jangan ngos-ngosan. Supaya nanti kita kuat lawan setan. Orang Kristen salah. Sebab peperangannya adalah melawan Tuhan. Gua kecewa sama Tuhan lah, gua marah lah, salah ngerti lah, menuntut Tuhan.
Tuhan tuh jangan dilawan. Tuhan tuh kawan. Makanya Yosua waktu mau masuk perang, Tuhan buat jelas dulu di depan. Ketika Yosua melihat seorang menghunuskan pedang, dia berkata, kau kawan atau lawan? Dia berkata, sujud. Copot kasutmu. Tempat kau berdiri itu kudus, akulah panglima bala tentaramu. Kamu kan cuma jenderalnya, aku panglimamu. Oke Tuhan. Harus jelas siapa kawan, siapa lawan di tahun 2024. Ketika sesuatu buruk terjadi, jangan marahnya sama Kristus. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Sama Tuhan jangan taruh rasa curiga. Sama Tuhan juga jangan bersyarat. Kalau hidupnya enak, kita memuji. Tapi kalau hidupnya kurang enak, kita mundur dari iman. Nggak boleh itu. Tuhan itu jangan dijadikan musiman. Tuhan harus jadikan pedoman dan pegangan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, bukan hanya jalan, aku kebenaran, akulah hidup. Yesus itu hidupmu. Ya, karena itu saya terangkan ini dengan seksama kepada Anda, supaya Anda mengerti kalau Tuhan menyuruh Anda melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu di tahun yang baru, aman. Hatimu itu buat aman dulu. Aku tahu Tuhan sudah ada di sana. Kalau Tuhan suruh saya mengampuni, Tuhan sudah sediakan peluru pengampunan. Kalau Tuhan suruh saya memberi, Tuhan sudah memberi benih. Kalau Tuhan suruh saya taat, tidak boleh ikut-ikutan dengan dunia yang cemar dengan dosa, pasti Tuhan sediakan sukacita lain. Aku tidak perlu mendapatkan pleasure atau kenikmatan dari nafsu. Kalau Tuhan suruh saya doa pagi-pagi, pasti ada berkat menanti. Kalau Tuhan suruh saya baca firman, sekalipun saya tidak ngerti, Tuhan akan jelaskan nanti. Pokoknya gitu loh, iman kita itu harus mendahului pencobaan. Dan berkata, pokoknya, kalau Tuhan yang suruh aku, masuklah, Tuhan sudah di dalam. Dan kalau Tuhan berkata, keluarlah dari Batra, Tuhan sudah ada di luar. Tuhan itu berjalan di depan, itu harus iman orang Kristen, orang percaya. Tahun 2024, my God walks before me. Makanya itu Musa berkata, kau suruh aku masuk tanah Kanaan, janganlah kau suruh kami. Tapi kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, tunjukkan kemuliaan-Mu. Maka Musa melihat punggungnya Tuhan. Anda baca di Keluaran 33. Kenapa Tuhan tidak tunjukkan wajahnya? Karena Tuhan jalan, kita tinggal mengikuti. Ikut Tuhan tuh gitu, Tuhan di depan, kita di belakang. Jadi kalau Tuhan suruh kita berbuat sesuatu, sekalipun kita tidak melihatnya, sekalipun kita tidak merasa apa-apa atau ada tanda, imanmu harus aman percaya. Kalau Tuhan yang suruh itu, kalau itu ada dalam firman, berjalanlah dengan berjalanlah. Karena Tuhan sudah ada sudah jalan di depan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Katakan kanan kirian, jangan takut, Tuhan ada di depanmu. Amin. Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 2, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang. Ingat ya, binatang tidak haram. Dalam bahasa Inggrisnya clean animals. Binatang yang bersih. Binatang yang layak dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, haruslah kau ambil 7 pasang. Jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang. Binatang haram di perjanjian lama itu seperti apa? Misalnya ya tikus jelas bukan. Ya kan? Tidak pernah mereka mempersembahkan kelelawar. Ini bukan supaya kita itu pilih-pilih makanan. Tidak ada kerohanian dalam makanan yang masuk ke dalam perut keluar jamban. Tapi semua hukum makanan di perjanjian lama itu simbolik tentang Tuhan Yesus. Ya, tentunya sekarang jangan makan yang sembarangan lah. Makan sembarangan karena sapi masih ada, kambing masih ada, ayam masih ada gitu ya. Saya kalau pergi ke Sulawesi gitu di hidangan makanan saya nggak pilih-pilih. Kalau di hidangan apa saya makan, saya hanya berdoa sebelum makan, Tuhan jadikan semuanya sapi dan ayam. Ini haram nggak haram, ini bukan berarti babi atau apa, bukan. Orang Kristen boleh makan apa saja, tapi jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan, pastikan bahwa itu berguna. Ayat ini bukan untuk kita pilih-pilih food, makanan. Ayat ini menjelaskan tentang kehidupan. Baca perjanjian lama itu dari sudut pandang Kristus dan pengorbanannya. Maka kita pelajari sesuatu, di sini ada rasio 7:1. Setiap hewan yang bersih, yang layak dipersembahkan, yang tidak haram atau yang dikuduskan untuk offering to God atau untuk dikorbankan, itu kau ambil 7 pasang.
jantan betina. Tetapi yang haram satu pasang doang. Ini bicara apa? Ini bicara tentang kehidupan. Kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan secara sengaja. Kehidupan yang menjaga kekudusan, clean animals. Seperti kita misalnya, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Itu harganya 7:1 dengan kehidupan yang asal-asalan. Maksudnya, ada janji pemeliharaan Allah dan perlindungan. Lebih susah untuk dipunahkan dan dikalahkan. Binatang-binatang yang tidak haram itu kau ambil 7 pasang. Tetapi yang haram kau ambil cuma 1 pasang. Dalam hidup kita ini bukan haram dan halal, tapi ada hal-hal yang bukan dosa, tetapi tidak ada guna lebih daripada hanya untuk kenikmatan sementara. Hal-hal seperti itu Tuhan tidak akan memberimu berlebihan, dikasih cuma 1 pasang aja, sekali pakai selesai. Vouchernya itu tidak ada, tidak bisa ditransferkan, dan tidak bisa dilanjutkan. Ada berkat-berkat yang datang pergi dalam hidupmu, yang seperti diberikan untuk sesaat. Yang kayak gitu jangan dikejar. Yang kayak gitu jangan di-preserve, jangan dipelihara. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Binatang yang haram di sini ini juga ciptaan Tuhan. Ini bukan dosa ya. Maka simpanlah di bahtera itu perbuatan haram. Enggak ada. Ini binatang haram, jangan sampai pikirannya ini salah. Ada banyak hal di hidup ini bukan soal benar dan salah. There are blessings. Ada berkat-berkat yang mudah datang. Dan itu pun bukan sentral atau esensial dalam panggilan kita sebagai anak Tuhan. Bisa ada, bisa enggak dalam hidup kita. Barang mewah, enggak usah bangga. Itu bisa ada, bisa enggak. Ya, ada banyak hal berkat itu yang oke gitu. Sekalipun bunyinya haram, bukan berarti salah. Itu pun ciptaan Allah. Tapi ada hal-hal yang dipersembahkan untuk Tuhan yang punya maksud lebih tinggi. Hal-hal itu 7 kali lipat Tuhan berikan dalam kelimpahan dalam hidupmu, dan itu bukan berkatmu. Tuhan memberi itu di dalam hidup Anda, di tangan Anda, untuk Anda nikmati dan untuk Anda persembahkan kepada Tuhan, sehingga menjadi pemakaian Allah di hidupmu. Itu rasionya 7:1. Saya mulai pilah-pilah dan taruh dalam kategori kira-kira apa yang haram, apa yang tidak haram di hidup saya. Saya melihat iya. Ada berkat-berkat itu yang sifatnya sementara Tuhan kasih. Bonus-bonus dari Tuhan. Itu tidak perlu saya cari. Yang tidak haram yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang harus saya jaga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aplikasi ayat ini adalah ketika saya melihat hidup saya bertanya juga di samping. Saya tanya dan berkenan. Kalau belum, saya mau pindah. Sedangkan orang punya surat tanah HGB aja, hak guna bangunan, atau yang suratnya hijau. Mau dipindah kok, di-upgrade terus kok, kalau bisa SHM, surat hak milik. Apalagi kalau kita sudah investasi, keluar money. Nah, kenapa hidupku kok terus puas di sisi haram? Orang seperti aku ini dalam kerajaan Allah, boleh ada, boleh enggak. Saya enggak mau jadi orang yang hidupnya demikian loh. Bukan berarti saya harus selalu jadi jagoan dan juara 1. Enggak gampang untuk jadi orang utama. Jangan di sini semuanya ingin jadi guru. Karena tuntutannya lebih besar dan hukumannya. Jangan semuanya mau jadi juara 1. Ada orang yang enggak kenaan, enggak mau ngalah, selalu mau menang sendiri. Orang kayak gitu tuh suatu hari tanggung jawabnya sama Tuhan loh. Kalau Anda tidak bisa memimpin orang lain dengan benar, tapi maunya selalu di depan. Saya tidak mengajarkan bahwa kita perlu punya ambisi dan iri hati. Tapi kita perlu bercermin dan bertanya, apakah hidupku ini layak dipersembahkan untuk Tuhan enggak? Apakah dalam hidup saya itu ada pesan Tuhan enggak? Ada perkenanan enggak? Apakah dalam hidup saya itu ada maksud ilahi enggak? Sehingga orang seperti aku ini di bumi ini, ada enggak ada aku, itu ada bedanya enggak? Itulah yang membedakan haram dan tidak haram. Karena hewan-hewan yang lain yang dipelihara satu pasang. Saya rasa begini cara berpikirnya. Karena waktu itu kan semua hewan mati, kecuali ikan. Kan itu lagi air bah. Burung pun semuanya mati dan binasa. Tapi ada hewan-hewan yang kalau saya jadi Tuhan yang menciptakan, ya saya simpan sebanyak-banyaknya lah. Jaga-jaga kalau manusia mismanagement atau salah mengelola. Nah kalau mati, sekarang kan ada hewan-hewan yang punah.
Lihat beberapa hewan yang punah dahulu itu ada yang itu loh, yang modelnya seperti serigala tetapi coreng-coreng seperti macan, itu sudah nggak ada. Mamut, gajah yang berbulu-bulu panjang itu nggak ada. Udah nggak ada, itu punah. Sayang ya, ada singa-singa zaman dulu, singa sekarang besar, singa dulu lebih gede lagi. Itu singa-singa yang zaman dulu itu sudah nggak ada. Kayaknya singa yang dibunuh Simpson keluar madunya itu tuh singa itu gede banget, itu nggak ada. Tahu gitu ya, kalau dunia udah maju dari dulu, disimpan banyak-banyak. Lalu dikembangbiakkan, beberapa hewan punah. Karena manusia salah kelola, diburu lagi. Beberapa tiger, macan, tersisa sedikit. Kalau tahu begitu kan harusnya disimpan banyak. Kenapa kok Tuhan hemat ya? Kenapa kok Tuhan hemat? Saya rasa Bahtera bisa simpan ekstra. Tapi Tuhan hanya mau satu pasang. Dengan kata lain gini loh, yang gitu punah juga gak apa-apa kok, gak ada bedanya. Tapi yang untuk Tuhan, kamu harus pasang ya 7. Supaya ada spare-nya, ada cadangan. Karena Tuhan tidak akan menciptakan hewan lagi. Punah ya punah, Tuhan akan ciptakan lagi kembali ke hari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kenapa yang Tuhan eman, itu yang bisa dipersembahkan. Emangnya Tuhan makan wagyu? Enggak, yang dipersembahkan semuanya itu di atas mezbah. Tuhan mencium persembahan harum. Tuhan tidak makan daging itu, nanti yang makan dia, no. Nanti di perjanjian imam kalau Tuhan tuh pintar, luar biasa, bijaksana menata dunia. Bahkan di sistem persembahan yang ujungnya simbolik tentang Yesus Kristus saja, Tuhan buat lemak jangan, padahal waktu itu belum ada cek darah. Tapi sisanya itu kamu boleh ambil bagianmu, makanlah di hadirat Allah, jangan disisakan esok hari, makan dengan umat Tuhan. Yang nikmati itu bukan Tuhan. Semua persembahan yang kita berikan, misalnya dana, itu semua nanti ke misi kemanusiaan. Lebih tepatnya, terutama yang kekal dampaknya misi penginjilan. Tuhan gak makan. Tuhan gak makan. Jadi Tuhan eman itu untuk kita. Tuhan itu kenapa ya lebih menyayangi yang berguna bagi kerajaannya. Yang begini mati ya matilah, punah ya sudah. Tapi yang dapat dipersembahkan dan dipakai Tuhan, yang bisa berguna, bermanfaat bagi manusia, dan yang juga nanti bisa memuliakan Allah, yang punya tujuan ilahi di dalamnya, kamu jangan masukkan cuman 1 pasang. Masukkan 7 pasang. Tuhan tuh gak pernah pilih kasih. Semua manusia dia cinta. Tuhan mati di kayu salib itu juga untuk Hitler dan Mussolini. Tuhan mati juga untuk penjahat. Cuman 1 selamat, 1-nya lagi menghujat. Namun demikian, perkenanan Tuhan tidak sama dengan cinta. Cinta itu rata. Malah justru orang berdosa, Tuhan tinggalkan 99 untuk cari dia seorang. Seolah-olah Tuhan lebih cinta orang berdosa. Pernah gak rasa begitu? Waktu Anda baru lahir baru itu, wah dimanja Tuhan, doa apa aja dapat. Bukan berarti sekarang Tuhan gak cinta karena kita jadi stok lama, bukan. Karena itu bukan tujuan kita. Bayi rohani masih menyusu. Yang dewasa pasti mau bekerja. Sebenarnya kita setelah sekian lama kenal Tuhan, juga doa kita dapat kok. Doa kita dikabulkan. Cuman kalau kita setelah mengenal Yesus 10 tahun, 20 tahun, lalu doa kita tentang kita melulu ya, kita gak bertumbuh. Bayi terus tuh. Cuman zaman dulu kalau kita itu masih bayi rohani, jiwa baru itu, kita doa apa aja rasanya kayak Tuhan tuh langsung dengarkan. Karena kita merasakan kebutuhan kita tercukupi dulu. Nah, saya pikir ya, kalau cinta itu rata ya, malah justru orang berdosa seolah lebih dicinta ya. Tapi perkenanan tidak. Percayalah Tuhan bisa mencintai anak-anaknya. Tapi Tuhan mempercayakan kunci hanya kepada siapa dia berkenan. Saya bisa punya anak 10. Saya cinta semua, malah si bungsu yang gak bisa apa-apa, saya malah manjakan. Tapi, kalau kunci berangkas saya, kunci perusahaan saya, misalnya jikalau saya seorang pebisnis, ya saya kasih ke anak yang mampu, yang saya kenan, yang dewasa. Semoga si sulung bisa. Kalau si sulung gak bisa, saya bypass anak berikutnya. Siapa yang mampu? Cinta untuk semua. Malah si kecil yang gak bisa apa-apa, malah lebih dicinta. Tapi kalau percaya itu kepada siapa dia berkenan, dia berikan dan percayakan. Makanya jangan heran, 2 orang Kristen sama-sama,
Sama-sama dicinta Tuhan, yang satu dikenan Tuhan, yang satu tidak dikenan Tuhan. Itulah sebabnya kuasa bekerja berbeda dalam tubuh yang satu dengan tubuh sebelahnya. Dalam hidup yang satu dan hidup sebelahnya. Penyertaan pun beda levelnya, demikian pula pembelaan. Anda harus mengerti dunia perkenanan ini bukan dunia kasih saja. Kasih, karunia. Perkenanan itu di level karunia. There is a gift yang Tuhan berikan hanya kepada orang yang Dia kenal. Makanya Tuhan berkata, jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Do not touch my anointed. Ini bukan berarti hamba-hamba Tuhan tidak bisa dikritiki, bukan. Do not touch my anointed, jangan ngawur. Karena ada orang-orang tertentu, itu ambasador-ambasadorku. Nangkep ini ya Bapak Ibu Saudara, tahun ini jangan Anda jadi bayi terus. Anda harus bertumbuh. Kenapa kalau kita mulai ber-CG, mulai ministry, bayar harga lagi. Orang berkata mau gabung di GMS ini, gak gampang. Mulai dari bawah, MSC 1, 12 kali CG, mau jadi member aja susahnya. Bayar harga, worth it. Karena itu adalah MSC, My Spiritual Journey menuju perkenanan. Cinta, langsung dikasih Tuhan. Orang berdosa dicari sama Yesus. Tapi waktu Anda masuk gereja ini, Allah mulai memberimu blueprint. Teaching you how to walk in His favor. Mulai mengajarmu berjalan dalam perkenanan. Mengubahmu dari, maaf ini, bukan berarti Anda dan saya hewan. Mengubahmu dari kategori hewan haram, ke hewan yang tidak haram. Mengubahmu dari kategori satu pasang doang, ada nggak ada dia, nggak ada bedanya buat gereja, buat kerajaan Allah, buat bumi, buat Indonesia, buat kotamu, nggak ada bedanya. Wong dia cuma cari kesukaannya kok. Wong dia hanya mau membangun hidupnya kok. Wong dia hanya ngejar cita-citanya kok. Orang seperti itu moyong, nggak berguna, useless. Ada nggak ada dia, nggak ada bedanya. Itu tanaman hanya benalu sorga. Dia hanya menyerap saja, tidak pernah memberikan apa-apa. Udah satu pasang aja. Tetapi ketika Anda mulai melayani Tuhan dan maksud-maksudnya. Ketika Anda mulai sungguh-sungguh dipakai Tuhan terhadap sesama. Tiba-tiba nilaimu kali 7. Yang gitu dikasih Tuhan tanda. Don't touch my anointed. Kata anointing itu separation, dipisahkan. Itu urapan. Artinya diurapi untuk. Urapan itu peruntukan. Urapan itu bukan untuk gagah-gagahan. Urapan itu bahkan bukan perasaan. Aku merasakan ada listriknya, itu hanyalah manifestasinya. Urapan itu peruntukan, sebuah tempat itu peruntukannya komersil, sebuah ladang bidang, sebuah lahan maksudnya, sebuah bidang lahan, itu mungkin peruntukannya adalah residensial. Mungkin ada juga yang peruntukannya adalah untuk sosial, untuk ibadah. Anointing itu peruntukan. Jangan jadi bayi rohani yang menyerap susu. Ini sudah tahun keberapa kita jadi orang Kristen, anak Tuhan. Dan tahun keberapa kita di dalam gereja. Peruntukan itu urapan. Untuk apa engkau hidup dan menyerap gizi dan tanah kerajaan Tuhan. Pasti ada pemakaian Allah. Dan ketika Anda menyadari dan mulai hidupi destiny dan mulai berjalan dalam tujuan ilahi itu, nilaimu tiba-tiba kali 7. Itulah perbedaannya. Saya tunjukkan pada Anda jalan masuk ke penyertaan. Itu ternyata perkenanan. Berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap bisnis yang perahunya itu mengangkat Yesus untuk bisa mengajar lebih baik didengarkan oleh ribuan. Perahu itu menjadi urusan Yesus. Menangkap ikan sehingga hampir koyak jala. Ketika perahu itu mulai digoyangkan dan diombang-ambingkan dengan badai taufan, Tuhan akan berjalan ke perahu itu. Coba perhatikan perahunya murid-murid Yesus, perahunya Petrus. Dan perahu itu tidak bisa tenggelam karena Yesus tidur di dalamnya. Yesus bisa istirahat di dalamnya. Lalu perahu yang digoyang-goyangkan itu bukan hanya tidak tenggelam, tapi ketika Yesus sampai ke dalamnya, ketika Tuhan berjalan ke sana, ketakutan mereka kira hantu. Ketika Yesus masuk ke perahu, ada ayat berbunyi, seketika itu sampailah perahu itu pada tujuan atau pada tepi danau itu.
Ada perahu tetap sama, semua perahu ya dari kayu. Cuman perahu yang diserahkan ke Yesus, yang diinjak oleh Yesus. Perahu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajar. Mengajar manusia yang haus. Mengajar 5.000 orang. Perahu itu akan ada perbedaan dengan perahu yang lainnya. Tahun ini ingatlah bahwa bisnismu, keluargamu, hidup Anda, masa muda Anda, yang diserahkan ke Tuhan itu bernilai 7. Itu adalah hewan yang tidak haram, yang layak untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Saya berkata pada diri saya sendiri, apakah saya tahun ini mau menjadi perabotan biasa yang dipakai untuk perkara-perkara biasa? Atau saya mau menguduskan diri saya dari hal-hal yang mencemarkan supaya saya menjadi perabotan yang dipakai untuk perkara-perkara mulia. Barang siapa menyucikan dirinya, artinya barang siapa yang memisahkan dirinya dengan cara hidup orang-orang sekelilingnya, dan dia mengikuti Tuhannya dengan sungguh-sungguh dari jarak dekat, dia akan dipakai Tuhan sebagai perabotan dalam kerajaan, tapi dipakai untuk perkara-perkara mulia dan perkara-perkara besar. Ada orang yang nilainya 1, ada orang yang nilainya 7. Please jangan menilai tetanggamu, sebab dia bukan urusanmu. Jangan hakimi sesamamu. Kalau Anda mau evaluasi, introspeksi, katakan pada Tuhan, Lord search me, ujilah aku, dan cobalah aku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu? Doa saya tahun ini, setiap jemaat kita tidak ada satupun yang mubazir sia-sia. Saya dorong Anda, kalau Anda makan di gereja ini, pastikan hidupmu berguna. Saya tidak judge Anda dengan uang. Persembahan itu tidak sama. Persembahan ini sukarela. Semua urapan, semua pewahyuan yang Tuhan titipkan pada kami berikan cuma-cuma. Tapi saya mau charge Anda. Seperti kalau Anda makan pakai kredit card. Digesek. Saya gesek setiap jemaat di tempat ini. You tidak boleh jadi orang yang biasa mubazir sia-sia. Saya sebagai gembala sidangnya, saya menuntutmu di hadapan Tuhan sebagaimana Tuhan menuntut saya untuk berguna. Saya menuntut Anda untuk menjadi orang yang berkenan tahun ini dan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Boleh? Bayar dengan cara begitu. Karena firman yang saya sampaikan juga datang dengan sebuah harga. Mencari Tuhan, berdoa, saya diiris-iris sama Tuhan Yesus untuk bisa keluar pemahaman-pemahaman. Saya dorong Anda, saya charge Anda, tidak ada makan for free di sini. Nggak ada. Amin. Katakan kanan kirinya, waktunya bayar, waktunya kita dipakai Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lihat ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi kata Tuhan, aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya bisa bayangkan itu Nuh percaya Tuhan dengan segenap hati. Tetapi otaknya nggak ngerti. Karena Tuhan berkata di ayat 4 sesuatu yang tidak pernah ada patron sebelumnya. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Mungkin dalam hati ada suara melodi. Nuh mungkin berpikir keras, what is hujan? Belum pernah ada hujan. Nuh berkata, what is hujan? Tapi dia tidak membantah ketika dia tidak mengerti. Seperti kebaktian ke-1 tadi saya jelaskan. Trust, even when you don't understand. Hidup bergaul dengan Allah, topik ibadah pertama. Itu berarti harus berani, bukan hanya percaya, tapi percayakan hidupmu kepada apa kata Tuhan. Waktu Nuh diberitahu 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. Dia seperti Abraham nanti. Percaya tanpa melihat. Dan Tuhan berkata 40 hari 40 malam lamanya. Itu hujan akan turun dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Nuh tercengang terbuka mulutnya. Tapi saya mau Anda memperhatikan sesuatu yang lain di ayat 4. Di ayat 4 ini saya melihat kesabaran Tuhan. Berkenan pada Tuhan itu tidak susah. Karena kita melayani Allah yang sabar, bukan Allah yang tergesa-gesa. Tuhan itu nggak seperti papa mama. Bahkan orang tua paling sabar pun kadang-kadang kita kasih hitungan. Hayo, masih kecilannya. 1, 2, 3. Kesabaran kita itu juga cuman terhitung sampai 3. Seperti kalau orang lagi portret dan foto. Ayo 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Tuhan itu bukan 1, 2, 3 kalau ngitung. 120. 120 tahun. Di pasal sebelumnya nggak usah dibuka, di Kejadian 6, Tuhan mengeluhkan tentang kejahatan manusia, lalu Tuhan berfirman begini, aku tidak akan selamanya tinggal dengan manusia lagi, karena itu usia mereka tidak lebih dari 120 tahun. Memang itu bicara tentang turunnya umur manusia. Zaman dahulu, manusia itu hidupnya lama. Manusia yang paling tua hidupnya itu Metuselah. Keturunan Adam, keturunan keberapa, hidupnya sampai 965 tahun. Adam pun hidup 900-an. Tapi sekarang manusia hidupnya 120 sampai zaman ini. Bisa mencapai 80 aja luar biasa. Tapi saya percaya jemaat GMS panjang umur semuanya. Kalau saya sih gak mau umur sampai umur 96, saya gak mau. Nanti saya ngerepoti Anda, minta dituntun nanti companion saya yang harus popong saya. Bagi saya yang penting hidup berguna. Panjang gak panjang itu urusan Tuhan. Tapi manusia hidup hanya 120, tetapi di pasal 6, itu juga bicara nubuatan bahwa sejak Tuhan berfirman, sampai nanti Nuh itu selesaikan bahtera lalu air bah 40 hari kemudian, jumlahnya kira-kira waktu yang tersisa 120 tahun. Tuhan kasih warning. Tuhan kalau marah itu masih ada skop waktu, masih ada spilling waktu 120 tahun. Bayangkan, Tuhan itu panjang sabarnya. Kalau kita kan mau marah, 3 detik kemudian sudah meluap. Kalau Tuhan udah meluap itu masih ada 120 tahun menunggu. Dan Nuh membangun bahtera itu kurang lebih 70 tahunan karena dia bangun sendirian. Begitupun Tuhan masih procrastinate. Tahu Tuhan itu masih muter-muter kayak orang yang ayo belajar, nggak belajar masih main game dulu. Ayo belajar masih main bola dulu. Belajar masih nganggur, masih mau makan dulu. Kadang-kadang kita itu, anak ini kapan mau belajarnya? Sebentar, sebentar. Itu namanya procrastinate. Sukanya muter-muter orangnya sebelum melakukan tugasnya. Tuhan juga begitu. Kalau soal kebenaran Tuhan langsung. Tapi soal hukuman Tuhan itu ulur-ulur. Seolah-olah dia buat lambat-lambat. Coba Anda baca ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi setelah menunggu 120 tahun. Tuhan warning terakhir, Nuh sisa seminggu. 7 hari loh ya, aku hitung ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu 7 hari terakhir Nuh tidak pakai untuk menyelesaikan bahtera karena sudah selesai dan kelar. Nuh keluar dan berkhotbah lebih keras lagi. Ayo guys, sisa 1 week, sisa 1 minggu masuk ke bahtera ini. Percaya Tuhan, bertobatlah dari dosa-dosamu. Tuhan itu loh, udah nunggu 120 tahun gak usah kasih peringatan lagi. Langsung aja tampar. Enggak tuh, itu kayak Tuhan seperti mau kasih rotan tuh sama anaknya. Ayo ya. Setelah tunggu 1 year later. Tapi 120. Mau pukul tuh masih hitung. Ayo ya, papa pukul lo ya, papa bak ya, papa pukul ya. 1, 2, 3, masih hitung 7. Tuhan itu kayak gitu, waktu saya baca ini mau nangis saya. Kenapa kok ada di antara kita susah taat sama Tuhan? Kenapa ada di antara kita yang bahkan meninggalkan Tuhan? Kenapa ada di antara kita merasa gagal lalu Tuhan sudah tolak saya? Tuhanmu enggak kayak gitu. Tuhanmu itu enggak gampang marah. Marah pun hitung 120 tahun, sudah jatuh tempo masih hitung 7 ditambah seminggu. How good is your God? Gak perlu teh ninggalkan Tuhan itu gak perlu. Tuhan itu bisa pulihkan. Jangan berdosa lagi, datang apa adanya. Tanggung konsekuensinya asal kau menanggung dengan Tuhan. Tuhan baiknya itu jedok dari, sampai ke sorga turun lagi ke palungan dulu baiknya Tuhan. So good Tuhan. Kalau soal kebenaran langsung. Tapi soal menghukum anak-anaknya atau ciptaannya. Tuhan tuh kayak seperti orang yang muter-muter baru lakukan tugasnya. Makanya ada kalimat begini, anggaplah kesabaran Tuhan itu kesempatanmu. Luar biasa. Ya. Lalu Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kan? Ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Sayangnya terakhir yang masuk cuma 8 orang. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram ayat 8. Dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Ajaibnya kalau Tuhan suruh, Tuhan yang bantu. Coba Anda lihat ayat 9. Datanglah, Nuh tidak tarik mereka. Nuh tidak suruh.
Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Batra itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Nanti Anda akan lihat di tahun 2024, saya bernubuat. Bahwa perkara-perkara yang lebih sederhana, itu tanggung jawab Anda, cukup ketaatan. Meskipun Anda dan saya bisa merasa hal ini berat. Tapi hal-hal itu sederhana di mata Tuhan, karena itu peranmu. Meskipun susah kayaknya ngampuni, susah untuk sabar sama pasangan. Aduh, anak ini mendidik anak ini kok gak berubah-ubah. Pelayanan kok gak tumbuh-tumbuh, tapi tetap seberat-berat apa, kalau itu masih peran manusia, itu ringan. Gandeng Tuhan. Rajin, belum keluar dari hutang piutang, padahal sudah berusaha, gak apa-apa. Selama itu masih berada di bawah kolong matahari, itu tanggung jawabmu, itu ada di bagian, itu berada di otorisasi Anda, itu ringan, tidak berat. Saya bernubuat bahwa tahun 2024, perkara-perkara yang di luar kendali Anda, yang Anda tidak berkuasa mengubahnya, itu di arenanya Tuhan. Dan saya memberikan sebuah prediksi seperti ini. Bahwa nanti ini, di tahun ini, akan ada perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup Anda, itu sama sekali bukan hasil usaha jeripaya Anda. Tapi itu datangnya by His divine power. Apa gak berat coba interview Nuh? Dia sendirian dengan istri dan anaknya. 70 tahun bangun Batra itu bukan di pinggir pantai atau di mana ada kayu aras. Kayu gofir. Tapi dia bangun itu di atas gunung. Dia bangun Batra itu udah umur 500 sekian. Berat sih berat, tapi itu tetap ringan karena itu pihak manusia. Yang mustahil itu pihak Allah. Setelah Batranya jadi, Nuh garuk-garuk kepala. Tuhan tidak berfirman bagaimana caranya untuk mendatangkan hewan. Firman Tuhan kedua adalah masuklah dalam Batra. Apa yang Tuhan tidak firmankan, itu tugas Tuhan. Kita tidak usah gurui Tuhan Yesus. Tuhan tidak firmankan, tiba-tiba sepasang demi sepasang datang. Tuhan firmankan ke Nuh, Tuhan perintahkan nanti akan begini. Tapi bagaimana terjadi sama sekali nggak ada job deskripsi. Tuhan tidak beritahu Nuh nanti kamu gini ya, masukkan ke koran, masukkan ke sosial media, dipanggil, satu pasang kadal. Tuhan hanya berfirman memberitahumu, dunia akan begini, akan terjadi begitu. Peran Anda adalah bagian kecil. Tapi yang Tuhan tidak kasih Anda sebagai job deskripsi, itu job deskripsinya Tuhan. What doesn't come by your effort will come by His divine power in your life. Apa yang tidak datangnya dari hasil usahamu, upayamu, itu akan datangnya dari anugerah. Saya kalau mau review yang terjadi di belakang, perkara-perkara sederhana itu saya bolehlah ambil kredit sedikit, bukan mencuri kemuliaan. Ada peran ketaatan di mana Tuhan berkenan akan sebuah ketaatan. Tetapi kalau saya mikir sungguh-sungguh dan jujur, ada perkara-perkara besar di hidup saya itu, kalau saya tarik ulur kembali ke masa lalu, itu gak ada urusannya sama saya. Sungguh-sungguh saya itu disenggol masuk ke dalam perkara besar itu, bukan rencana saya. Rancangan bukan rancanganku, itulah firman yang tepat untuk aku. Tahun ini juga akan ada berkat yang seperti itu. Lakukan bagian Anda di kantor, nanti ada sesuatu terjadi di perusahaan Anda yang dari Tuhan, itu bukan dari upayamu. Itu terjadinya dari skala besar, itu yang disebut pergeseran besar, dan mujizat itu datangnya dari Tuhan. By His divine power, Dia bahkan akan menghentikan matahari, supaya kita punya waktu lebih. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang terlalu ajaib bagimu. Tapi jangan kau pikirkan perkara-perkara ajaib. Pikirkan perkara-perkara normal. Jangan melampaui takaran imanmu. Dari sisi itu nanti Anda pasti akan disenggol sama Tuhan Yesus. Masuk ke dalam, cemplung ke dalam kolam mujizatnya Allah. Dan itu bukan hasil upayamu. Itu bonus dari Allah. Waktu saya baca ini saya terharu melihat kerjasamanya Nuh dengan Tuhan. Nanti saya akan jabarkan di ibadah berikutnya. Bekerja sama dengan Tuhan. Ayat 10, setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 itu, pada hari itulah terbelahlah segala mata air, samudra raya yang dahsyat. Dan ini yang baru, kalau mata air dari dulu, irigasinya dari itu. Yang baru ini, terbukalah tingkap-tingkap di langit. Itu belum pernah terjadi, ini pertama kali. Umur Nuh 600 tahun. Dihitung dari umur Nuh. Ya. Tuhan mencatat sejarah bersama dengan Nuh. Ayat 11 ini
tidak sesuai dengan literatur Yahudi. Saya kasih satu pelajaran lebih. Orang Yahudi selalu menghitung dari nenek moyangnya. Jadi kalau seharusnya kalimat ini berbunyi pada hari ke 1600, pada tahun yang ke 1656 setelah Adam. Pada bulan yang kedua pada hari ke-17 bulan itu terbukalah tingkap langit. Karena bumi berusia 1656 tahun waktu ini terjadi. Tapi Tuhan hapus semua histori itu. Ditulis waktu umur Nuh 600 tahun. Dimulai dari Nuh. Apapun atas Anda, nenek moyang Anda penyembah berhala, di mana ada satu orang taat dan berkenan pada Allah, Tuhan mulai cek lognya, di reset kilometernya, mulai nolnya dari Anda. Atas cerai Anda tidak harus ikut cerai. Semua kutuk di sana, penyakit tidak perlu diturunkan kepadamu. Tuhan selalu menghitung kalendernya, dimulai dari orang-orang yang berkenan kepadanya. Tuhan tidak suka membuat history dengan orang berdosa. Tuhan selalu memulai sejarah kerajaan Allah dari orang pertama yang mentaatinya di dalam rumah tangga itu. Nuh ini juga keturunan Adam dan Hawa. Rekor Adam dihapuskan, dinolkan. Gak perlu singgung-singgung lagi. Tuhan berkata, aku mulai dari Nuh akan membuat perjanjian pelangi dengan dia, perjanjian baru. Pada waktu umurnya 600 tahun. Ini sama sekali tidak sesuai literatur Yahudi yang selalu mulai dengan nenek moyang dulu. Itulah sebabnya jangan karena nenek moyangmu dan tradisi keluargamu Anda mendukakan Tuhan dan jual perkenanan. Karena nenek moyang kita yang utama itu Tuhan Yesus. Dia lebih tua dari semua nenek moyang kita. Semua tradisi kita diuji dengan firman. Yang baik peganglah. Misalnya tradisi orang Asia itu hormat sama orang tua. Saya suka sekali. Harusnya kita memelihara tradisi begitu. Tapi kalau kita sampai menyembah mereka, berdoa kepada mereka setelah mereka meninggal dunia, jangan lakukan itu. Karena ada nenek moyang lebih tua. Dan Allah mau memulai sejarah dengan orang yang taat. Jangan turunkan kutuk. Kalau saya berdoa supaya kutuk dipatahkan lewat ketaatan Anda. Supaya semua cara hidup yang sia-sia daripada nenek moyang kita itu tidak diturunkan ke anak cucu kita. Supaya ada berkat anak cucu, bukan kutuk anak cucu. Saya mau kuepangkan anak saya hanya kepada Tuhan Yesus. Dari sejak kecil, ketika mereka akhirnya dibaptis atas kemauan sendiri. Ketika mereka wisuda, ketika mereka menikah, saya mau kuepangkan anak saya ke Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah nenek moyangku yang paling tua. Dialah yang awal, alfa dan omega. Apapun tradisi Anda sesuai dengan suku. Sebelum Anda kesukuan, Anda harus kekristenan. Supaya Anda kepenuhan, bukan kesurupan. Saya dorong Anda. Dari ayat ini saya pelajari sesuatu. Cara Musa. Loh kok tahu? Siapa yang menulis kitab Kejadian? Musa. Makanya Musa itu 40 hari, 40 malam gak bisa makan. Tercengang dia. Mulut gak bisa terima food. Karena mulut dia penuh dengan pujian. Karena Nuh kan gak nulis biografi. Tuhan tuh cerita-cerita. Waktu di Sinai itu, Tuhan tuh cerita sama Musa, diturunkan Taurah, yaitu Taurat Allah ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa yang nanti keturunan Nuh juga, turun-temurun, dia menulis ini. Dan Tuhan cerita. Aku ingatnya dari Nuh, gak ingat dari kejatuhan Adam. Orang yang berkenan tuh diingat Tuhan. Nanti kalau Tuhan lihat anak Anda, Tuhan tidak akan lihat nenek moyangnya dia, nenek moyang anak Anda, nenek moyang Anda yang tidak taat dan memberontak. Tuhan akan ingat Anda dan Tuhan akan ingat persembahanmu, perjanjianmu dengan Tuhan. Tuhan akan ingat hidupmu dan Tuhan akan memberkati mereka. God always begins with the obedient. Tuhan selalu mulai dengan orang yang taat. Makanya saya tidak terlalu khawatir. Saya tidak terlalu khawatir masa lalu akan mengejar. Sebab selama ada satu penjaga gawang, kalau ada satu orang yang bayar harga di tengah-tengah, di antara, dia betul-betul taat pada Yesus Kristus, dan hidupnya demi berkenan, itu putus di tengah, itu semua kutuk. Turun ke bawah, memulai legacy dan warisan yang baru. It begins with you, mulai dengan Anda. Amin. Bayangin itu mobil di-reset kembali 0 kilometernya. Dia mau jadi mobil baru. Semoga melalui Anda, setiap jemaat datang ke gereja di sini bukan untuk jadi pengikut. Anda semua harus menjadi pengubah sejarahmu masing-masing. Setiap Anda itu benih ilahi. Setiap Anda itu adalah kesempatan baru. Setiap Anda adalah a fresh beginning. Atau permulaan yang segar dari sorga. Pastikan tahun 2024 Anda memulai sesuatu yang benar dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir ya. Beberapa ayat. Aduh terlalu banyak ini ya.
Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Ayat 12 sekali lagi kasih Tuhan luar biasa. Dibutuhkan 6 hari untuk buat bumi. Tapi Tuhan ulur-ulur 40 hari untuk menghancurkannya. Saya bisa rasakan Allah yang menangis 40 hari itu melihat ciptaannya. Tuhan itu tidak kejam, tenggelamkan. Tuhan sudah kasih peringatan sama mereka yang jahat seperti Sodom dan Gomora. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Saya berhenti di sini aja ayat terakhir lalu kita doa. Hari itu masuklah Nuh dan 3 anaknya dan juga 3 menantunya Nuh suami istri masuk sama-sama ke dalam bahtera. Pada saat orang benar sudah mulai disingkirkan, be careful. Judgment comes. Selama Sodom Gomora ada 10 orang perjanjian Tuhan dengan Abraham, aku tidak akan hancurkan. Gak ada 10, Tuhan tetap selamatkan Lot dan 2 anaknya, 2 putrinya. 3 doang. Jauh di bawah standar, tidak sesuai dengan notarisan. Tuhan tetap ngalah. Tidak selamatkan Sodom Gomora, Tuhan tepat janji. Tuhan itu orangnya cengli. Tapi 3 Tuhan tetap selamatkan. Itu gak perlu, itu tidak ada dalam perjanjian. Tuhan jalan di mil kedua. Coba Anda lihat, Tuhan itu begitu baiknya. Allah tidak pernah lupakan Abraham. Lot itu jahat, termasuk jahatlah dibanding Abraham, tapi diselamatkan gara-gara Abraham. Saya percaya Tuhan kita itu baiknya bukan main. Dan kalau Tuhan mulai singkirkan ketika orang-orang benar itu mulai masuk ke dalam kapal, bumi harusnya bergetar, harusnya gemetar. Anda mau tahu enggak, hidup Anda masih aman kalau masih ada orang benar sekelilingmu, kalau masih ada 1 orang lagi mendoakanmu, masih ada orang yang terus mengingatkanmu akan firman, Anda berada di tempat aman. Tapi misalnya dalam satu company perusahaan atau dalam satu bangsa, contohnya negara, kalau sudah tidak ada lagi gereja yang benar dan murni, tidak ada gereja yang betul, tidak ada anak-anak Tuhan yang berdoa, celaka tempat itu. Sebuah perusahaan, satu keluarga kalau nggak ada lagi pendoa syafaatnya, sudah tidak ada lagi perantara. 1 orang yang menjadi tumbalnya, 1 orang menjadi korban persembahan, menjadi domba offering itu. Bukankah firman berkata 1 orang percaya seluruh isi rumah tangganya diselamatkan, kalau 1 pun lu nggak ketemu. Keluarga seperti itu tidak ada harapan. Makanya yang 1, kalau sisa 1, jangan Anda mundur. Anda harapan satu-satunya. Ketika orang benar mulai disingkirkan, atau orang benar mulai masuk ke dalam bahtera, hai bumi, be careful, judgment is coming. Tapi selama masih ada orang benar di kapal itu, don't worry, dia tidak akan tenggelam. Betapa indahnya, betapa berkuasanya orang yang berkenan di bumi dan di sorga. Sekalipun mungkin orang yang berkenan itu bukan orang kaya, tapi kalau hidupnya dikenan Allah dan dipandang oleh Tuhan, oh, relax, bisnismu tidak akan jatuh, karena Anda masih dikenan Tuhan. Jatuh pun akan bangkit, tidak akan tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Ada 8 orang yang Tuhan singkirkan dari bumi, masuk bahtera, lalu air bah. Dan indahnya terakhir dengan ini, ada 8 orang, bumi ini berusia 6.000 tahun. Sedangkan kalau Anda lihat ya di ayat ini, kalau yang tahu bahasa Chinese, saya ngerti dikit. Bahasa kapal itu chuan, tulisnya begini. Ya. Udah, kelihatan kan? Di dalam bahasa Chinese itu kan isinya karakter, itu gambar. Tian itu artinya sawah atau li. Di bawahnya li itu kekuatan. Jadi ada 2 karakter menjadi 1 karakter. Yang disebut laki itu adalah orang yang bercocok sawah. Yang bawa pulang roti. Makanya gak kerja, bukan laki. Bagus kan? Cuan, kapal. Saya gak ngerti kapan Injil masuk ke China. Tapi setiap budaya itu ada pewahyuan Allah. Kata cuan itu di dalamnya ada pa, 8, ko, 8 mulut. Lu kok bisa? Lu kok bisa? Kapan Injil itu masuk ke China? Tahun berapa? Ini yang namanya budaya Chinese sudah ribuan tahun. Dari sini saya tahu bahwa luar biasa. Orang berkenan pada Tuhan itu, Tuhan akan sisa-sisakan jejak di mana-mana. Setiap budaya tidak bisa lari. Pengaruhnya itu membumi, dan saya melihat di sini Tuhan itu mewahyukan dirinya. Makanya semua bangsa, suku bahasa, semua culture kebudayaan harus menyembah Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Betul ya? Chuan yu ba kou ma, 对不对?
Di sini kan ada orang-orang bukan orang-orang Indonesia di kebaktian kita ini. Ada 8 mulut. Saya waktu baca ini saya merinding loh. Tuhan itu ada di setiap budaya. Karena itu jangan jadikan budayamu alasan untuk melanggar firman. Cintai Tuhan, hai suku Jawa. Cintai Tuhan, hai suku Tionghoa. Cintai Tuhan, hai suku Batak, hai suku Dayak. Cintai Tuhan, hai segala suku dan segala bangsa. Sebab Tuhanmu itu hidup, layani Dia. Sebab orang yang berkenan akan dipakai Tuhan dan keturunannya akan mewarisi bumi. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus. Nyanyi apa ya, Do? Katakan kanan kirinya, mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Di tahun 2024 ini, masalah Anda bisa ada, masih ada, belum keluar juga nggak apa-apa. Asal Tuhan berkenan ya, siapa lawan kita, cepat lambat. Tahun ini aku mau lebih kaya. Itu bukan cita-cita. Itu hanya imbalan. Datang ada, nggak ada, tidak membuat perbedaan terbesar di hidup ini dan di dunia. Tuhan itu tahu kok memelihara umatnya. Buat goal tahun ini, aku harus berkenan pada Tuhan. Tahun lalu, aku ngaku hidupku haram. Nilaiku 1, ada nggak ada aku. Cuman sisa 1 ini yang mempertahankan saya adalah cinta kasihnya Bapa. Tapi guna, nilaiku jauh dari 7. Tapi tahun ini, skorku akan 7. Kolesterolku turun nggak apa-apa, lebih baik malahan. Tapi nilai rohaniku harus bertambah. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa mau dipakai Tuhan hari ini? Ini berdoa untuk jemaat yang berkenan. Hambamu tidak berdoa untuk jemaat yang besar. Tapi jemaat yang berkenan kepadamu masing-masing mereka. Jemaat yang terkasih, yang disayangi oleh Tuhan. Yang maha sabar. Pulanglah membawa damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang. And there I find you in